Isu dugaan penyimpangan kuota haji tahun 2024 semakin panas setelah Pansus Haji DPR memeriksa sejumlah saksi dari Kementerian Agama. Sementara itu Menteri Agama Yakut Khalil Qumas justru menantang balik DPR untuk segera mengungkap temuan terkait pelaksanaan haji ke publik. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas atau yang akrab disapa Gus Yakut sangat yakin pelaksanaan ibadah haji 2024 sesuai ketentuan dan tidak ada praktik kotor. Adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf ini bahkan membantah temuan Pansus DPR soal dugaan menerima gratifikasi dari 3.500 jamaah haji yang berangkat tanpa masa tunggu. Pada prinsipnya kan kita ini pemerintah ingin menjelaskan seterang-terangnya, bukan hanya kepada Pansus, tetapi kepada seluruh masyarakat apa sih yang sebenarnya terjadi dalam proses perhajian itu. Kami di Kementerian Agama, pemerintah itu juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya gitu ya, di Kementerian Agama terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat. Dugaan adanya gratifikasi sebelumnya diungkap oleh anggota Pansus Haji DPR, Marwan Jafar. Kecurigaan itu berdasarkan keterangan para verifikator yang mengaku tak mengetahui alokasi khusus kuota haji. Saya memang kemarin mengusulkan bahwa KPK harus mendampingi Pansus dalam rangka untuk melakukan investigasi dan sekaligus penelitian dan monitoring pelaksanaan haji itu, dan supaya melibatkan diri, dan saya kira KPK sudah punya data-data yang komplit, data-data yang sifatnya detail dalam rangka penyelewengan dan sekaligus abuse of power yang ada di Kementerian Agama kemarin dalam pelaksanaan haji itu. Isu ada tidaknya gratifikasi pada pelaksanaan haji 2024 telah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga anti rasuah itu bahkan siap menerjunkan timnya untuk melakukan pendalaman. Pada prinsipnya KPK mengapresiasi upaya Pansus Haji DPR dalam melakukan investigasi lewat rapat pansus dan inspeksi mendadak. Panjang pengetahuan saya sampai dengan saat ini belum ada permintaan resmi dan KPK masih menunggu surat resmi dari DPR tersebut. Namun secara prinsip, kalau ditanya apakah nanti akan berlanjut ke ranah pidana atau tidak, tentunya kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Jadi sampai dengan saat ini KPK belum bisa menentukan apakah ini masuk ranah hukum pidana atau hanya sekedar administrasi negara. Jadi kita masih menunggu surat dan bahan-bahan nanti dari DPR. Sebelumnya pada rapat bersama Kementerian Agama yang tidak dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Qumas Senin lalu, DPR menilai Gus Yakut harus bertanggung jawab atas persoalan kuota haji dalam penyelenggaraan haji 2024. Pansus Haji menyatakan akan segera memanggil Yakut. Anggota Pansus Haji, Arteria Dahlan menyebut ada 3.503 jemaah haji khusus 2024 yang berangkat tanpa masa tunggu. Padahal ada lebih dari 5 juta jemaah yang harus berangkat melalui jalur reguler. Tidak sedikit pula jemaah haji khusus yang seharusnya bisa berangkat tahun 2024 karena ada penambahan kuota, tapi posisinya tergeser sebab banyak jemaah yang tidak mengantri. Karena itu, menurut Arteria Dahlan, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas harus bertanggung jawab atas karut-marut temuan dugaan pelanggaran ini. Terlebih Pansus juga menduga ada gratifikasi dalam kasus kuota haji ini. Saya pikir kalau untuk level regulasi ya kita harus katakan Pak Menteri harus tanggung jawab. Saya pikir untuk beberapa 3.503 jamaah haji yang 0 tahun yang diberangkatkan, Pak Menteri harus tanggung jawab. Kenapa? Ada 5.400.000 jamaah yang harus berangkat reguler. Ya. Bayangkan lukanya mereka nunggu 24 sampai 40 tahun. Iya, ya.
travel atau PIHK diberikan kewenangan untuk mengusul siapa yang akan diberangkatkan, ya kan? Tapi kita ini Kementerian Agama, institusi resmi negara, Direktorat Jenderal Haji yang memang punya kewenangan tugas untuk itu. Kenapa tidak dilakukan verifikasi dengan baik? Dalam rapat bersama Kementerian Agama Senin lalu, anggota Pansus Haji mengungkap ada jemaah haji khusus yang membayar hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Pansus juga menyoroti ribuan orang berangkat haji tanpa antri. Kuota haji jadi masalah utama, di mana Pansus menduga ada permainan dalam sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat. Pertanyaan saya adalah, kenapa katakanlah kita anggap halal aja penambahan 10.000 itu dulu. Walaupun batin saya sangat menangkal tentang konteks itu. Kenapa yang 10.000 itu tidak saudara tempatkan atau saudara tidak berikan kepada daftar antri yang 7 tahun itu? Jadi gini Pak, dalam pengaturan kota tadi kan Pak berdasarkan gitu Pak. Pengisian kota adalah yang pertama berdasarkan kota nasional. Setelah sebagai nasional tidak ada yang memenuhi itu, tidak ada yang mengisi kembali Pak. Ya kalau misalnya konteksnya seperti itu, buat apa Siskohat? Pansus juga mengungkap angka fantastis haji khusus hingga 1 miliar lebih karena Kementerian Agama tidak menentukan batas atas biaya yang harus dibayarkan calon jemaah haji khusus sehingga travel haji bisa mematok biaya tinggi dan merusak sistem antrian calon haji yang sudah ada. Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000 Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah. Terserah kesepakatan antara jamaah dengan PHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh. Di dalam itu karena itu adalah kesepakatan antara mereka Pak. Nih saya mau WA-kan, bacakan WA dari teman saya, anggota Komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang dong, ini satu nama Pak. Ini satu rekening 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini Pak Jaja, 71.700 US dollar Pak dikali 16.000 saja bulat. Itu 1.147.200.000 rupiah. Naik haji Pak. Ini adil nggak sih? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.